Jumat Kliwon. Sugik belum kembali. Kabarnya ia akan menjemput sore hari. Sri masih belum tahu di mana Della sekarang berada. Yang jelas, alas itu bukan tempat di mana Della disembunyikan lagi. Entah tempat seperti apa lagi. Sri merasa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar, tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang dilakukan Dini membuat Sri akhirnya mendekatinya, mempertanyakan apakah ada yang ingin ia sampaikan. Wajah Dini pun tidak tertebak sama sekali. Namun, setelah dirasa ia cukup menahan diri, Dini berujar dengan suara gemetar. Satu dari kita yang akan tetap bertahan hidup sampai semua ini selesai. Saya minta maaf. Saya akan melakukan apapun untuk tetap bertahan hidup. Ucapan Dini membuat Sri kebingungan. Apa yang ia ucapkan? Dari mana ia dengar? Setelah Sri mempertanyakan itu, Dini menunjuk telinga cacat. Ia berujar dengan nada yang lebih percaya diri. Sebelum telingaku putus, Dela membisikkan sesuatu kepadaku. Satu dari kita yang akan selamat untuk berbagi sari bunga dari sisa santet ini. Sebuah mobil hitam yang Sri kenal baru saja masuk ke kediaman Atmojo. Sugik melangkah keluar. Sri dan Dini pun melangkah masuk. Setelah berpamitan dengan Mbah Krasa, Sugik pun mengantar Sri dan Dini menuju tempat di mana Dela sekarang berada. Aku ikut berduka ya, Sri, Mbak Din, kata Sugik. Ia tidak henti-hentinya memandang Sri dan Dini, yang sejak pertama mereka masuk, tidak ada interaksi di antara mereka. Seakan memilih untuk diam bersama. Hal itu membuat canggung. Benar dugaan Sri sebelumnya, jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju keluar kota, menuju ke sebuah desa. Karena ketika mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam langsung menyambut mereka. Banyak rumah yang masih menggunakan gedek, bambu anyam, di samping kiri kanan. Setiap jengkal rumah saling berjauhan. Dari dalam mobil, Sri hanya bisa mengamati bahwa tempat ini tidak berbeda jauh dari nuansa ketika mereka tinggal di hutan. Masalahnya, Sri belum melihat satu manusia pun di sini. Seakan ini adalah sebuah desa mati. Mobil masuk ke sebuah gang dengan pemandangan yang sama. Batu kerikil keras di sepanjang jalan. Menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran, jauh dari mana-mana. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah Sri melihatnya. Mbah Tamin tengah berdiri di sebuah rumah, menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap melebar. Rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama, seakan memberitahu Sri ini adalah tempat yang ia janjikan. Mbah Tamin berdiri di teras rumah. Di sampingnya ada Dela. Hal yang membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihat hal itu. Mereka seakan ngeri dengan pemandangan itu. Dela berdiri persis di samping Mbah Tamin. Senyumannya menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Sugik melangkah keluar, membuka pintu mobil. Sri dan Dini ikut keluar, meski dengan langkah ragu. Mereka mendekati Mbah Tamin dan Dela, yang sejak tadi menatap kedatangan mereka. Mbak Sri ya, kata Dela. Suaranya layaknya seperti gadis muda lainnya. Terima kasih sudah mau menerima pekerjaan ini. Sri hanya menyambut tangan Dela. Ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncitnya. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihatnya. Setelah melihat Sri dengan tatapan sumringahnya, Della beralih pada Dini. Ia melakukan hal yang sama. Sri hanya bingung. Ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang membuat Della yang ini sangat berbeda dengan Della yang selama ini Sri lihat. Mbah Tamin hanya mengamati saja. Setelah berbasa-basi, Mbah Tamin mempersilahkan Sri dan Dini masuk. Di dalam, Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu.
Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawanya yang kental. Meski begitu, Sri merasa ngeri memasukinya. Setiap ruangan di rumah, besarnya bukan main. Banyak lukisan dengan corak kental adat budaya Jawa yang bisa Sri saksikan langsung. Namun, dari semua itu, ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri. Sebuah lukisan yang familiar. Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul, mengenakan kebaya, menatap lurus. Ia tengah memegang cabang bayi. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah cabang bayi di lukisan itu memiliki dua kepala. Sri, kamarmu ada di belakang. Sini, aku antar, kata Mbah Tamin. Sri baru menyadari Dini tidak ada di belakangnya. Entah kemana, ia mengikuti Mbah Tamin, menelusuri setapak demi setapak, dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil, dengan beberapa perabot tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dini. Hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Di sana, Mbah Tamin mengatakannya, kalau sudah jam 12, pintu kamarmu jangan dibuka. Jangan sampai kamu membukanya. Ingat pesanku ini, tegas Mbah Tamin. Lalu ia pergi. Sri membuka gorden di jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya di alas itu. Entah kenapa, tempat ini sama saja, seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sebelum ia melihat Della, baru saja melewati kamarnya, menatapnya, lalu menghilang dengan senyuman yang memancing keingintahuan. Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini, ia berbaring di atas kasur tua yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasa ia aman. Selebihnya, ia terjaga, tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu terdengar suara lirih. Suara yang membuat Sri merasa tidak sendirian lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar. Mbak Sri, Mbak, ini aku Dela. Mendengar itu, Sri langsung tercekat. Entah apa itu. Suara itu seakan mengancamnya. Mbaknya sudah tidur. Ini aku Dela, Mbak. Dibuka dulu pintunya, Mbak. Sri masih diam. Ia mencoba menahan diri. Suara itu mengganggunya. Mbak Sri, saya tahu kamu masih terjaga. Dibuka dulu pintunya. Nanti saya kasih tahu rahasia. Kaki Sri mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempatnya. Namun, ia masih ragu. Sri belum menjawab. Ia masih diam, membiarkannya ditelan sunyi, diobrak-abrik sepi. Sampai keheningan itu menguasai. Senyap. Suasana saat itu sangat senyap. Namun, perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan dan rasa penasaran yang saling melahap satu sama lain. Sri gila. Benar saja, keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan hingga Sri merasa bahwa Della telah pergi. Sri mencoba untuk menenangkan diri. Ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas. Namun, tiba-tiba, berak, pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar itu muncul. Anak bodoh, nyawamu itu sampai mana sih? Tak kasih tahu. Jumat Kliwon. Pikirkan itu. Pikirkan. Sri hanya meringkuk. Ia tidak mau menjawab siapapun itu. Lalu, Sri, kalau sudah mau tidur, lilinnya dimatikan dulu ya. Saat itu juga, lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergila. Dela juga datangin kamu semalam, tanya Dini. Ia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang.
Sri yang baru tiba hanya mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Kalau malam tiba, dialah kumat, kata si Mbah. Si Mbah yang kasih tahu kamu. Iya, emangnya kamu gak dikasih tahu? Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya. Jumat, Kliwon, kata Sri tiba-tiba. Tini mengangguk. Rupanya, ia tahu